Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Yang saya hormati Bapak Haji Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, serta teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah. Di sini saya Madia Izzatul Umma dari kelas PA 4D ingin mempresentasikan tentang media peta imajinasi saya, yaitu yang berjudul evaluasi pembelajaran. Apa sih evaluasi pembelajaran itu? Evaluasi pembelajaran yaitu sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan sebuah data guna meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Nah, dengan adanya evaluasi tersebut, pembelajaran yang kita lakukan akan bisa baik dengan berjalannya waktu. Misal, di hari sekarang pembelajaran itu kayak kurang maksimal. Nah, kita evaluasi apa ya yang kurang di pembelajaran tadi. Nah, selanjutnya kita akan ngerubah di pertemuan selanjutnya. Begitu pula dengan pertemuan selanjutnya, seperti itu. Ya, meskipun kita sebagai manusia pasti banyak kurangnya, tapi dengan adanya evaluasi kita dapat mengevaluasi pembelajaran yang menurut kita itu kurang. Nah, evaluasi sendiri itu memiliki berbagai macam-macam. Yang pertama ada evaluatif formatif. Artinya, evaluasi ini dilakukan saat pembelajaran masih berlangsung. Boleh kita lakukan di tengah-tengah. Kita evaluasi. Anak-anak tadi pembelajaran yang Ibu sampaikan ada yang kurang, nah seperti itu. Kita tanya ke siswa kita, atau mungkin kita catat apa ya yang tadi kurang. Kita introspeksi diri, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa melakukannya ketika pembelajaran itu masih berlangsung. Itu yang dinamakan dengan evaluatif formatif. Nah, selanjutnya ada evaluatif sumatif. Dilakukan akhir proses pembelajaran. Nah, kita lakukan, mungkin kita bisa lakukan dengan sesi tanya jawab. Misal, Mbak ini dipanggil, kita kasih soal yang kita terangkan tadi. Nah, ketika siswa itu bisa menjawab, berarti siswa itu paham apa yang kita sampaikan. Nah, itu sesuatu evaluasi kita. Oh, pembelajaran yang kita sampaikan tadi bisa memberikan pemahaman yang justru melebihi. Jadi, kita bisa tingkatkan lagi. Mungkin di siswa ini kita bisa pakai dengan cara yang lain. Kan tidak semua siswa itu memiliki kapasitas yang sama. Artinya kita harus mencari, kita harus mengevaluasi lagi apa ya yang kurang dari pembelajaran yang kita sampaikan. Kok bisa siswa ini paham, siswa yang ini tidak paham. Seperti itu. Jangan kita siswa ini paham, kita ya sudah, kita gak usah evaluasi lagi. Sementara siswa yang lain banyak yang tidak paham. Itu namanya kita tidak memperbaiki kesalahan yang ada. Nanti kasihan yang siswa yang tidak paham tadi. Artinya tidak semua teman itu bisa mengajarnya. Kita aja sebagai guru kesusahan untuk mengajari anak tersebut, apalagi temannya sendiri. Jadi kita sebagai guru harus mengevaluasi pembelajaran mana ya yang cocok untuk mengajari anak tersebut. Jangan disamakan kalau bisa. Seperti itu. Jadi bukan artinya kita membedakan, bukan. Tetapi kita harus memilih media yang cocok untuk anak itu supaya sama-sama di kelas itu sama-sama paham. Bukan hanya satu orang saja yang memahami. Jadi jangan sampai kita sebagai guru mengacuhkan ketika siswa yang
Ada siswa yang tidak bisa, jangan, oh siswa ini sudah pintar, ya sudah kita ajarin yang pintar saja, yang tidak bisa ya biarin saja. Jangan seperti itu. Kita harus mengevaluasi, tetap kita harus mengevaluasi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada evaluasi diagnosis sebelum pembelajaran. Nah, kita bisa mengulang pembelajaran yang kemarin kita sampaikan. Pasti kan murid, misal murid A, pertanyaan, apa ya gini-gini pembelajaran yang kamu pahami tentang pembelajaran kemarin, seperti itu contohnya. Nah, murid itu pasti berpikir, apa ya tadi? Pasti kalau murid itu ingat, kalau misal kita yang kemarin itu kita mengajarinya dengan baik, dengan cara yang menarik, pasti siswa itu akan ingat pembelajaran yang kita sampaikan kemarin. Tetapi berbeda lagi kalau kita penyampaiannya hanya menyuruhnya untuk membaca saja, membaca bacaan yang banyak, menulis. Nah, kadang kan guru dengan menulis itu kita menjadi paham, nyatanya enggak, membuat siswa itu makin tidak paham. Ya memang ada siswa yang hanya menulis saja itu paham, tetapi tidak semua siswa yang mempunyai kapasitas seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar dalam mengevaluasi diri kita sendiri. Jangan sampai kita dikritik siswa kita, tapi kita tidak introspeksi diri, kita malah apa, kan aku guru. Jangan seperti itu. Jangan mempunyai niat seperti itu. Jadi kita harus tetap mengevaluasi sendiri dan kita harus memperbaiki diri sendiri di kemudian hari. Begitu pula dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Kita misal kita evaluasi metode ini, paham tidak? Ketika banyak siswa yang tidak paham, kita ganti lagi dengan metode yang selanjutnya. Itu yang dinamakan evaluasi. Jangan sampai kalau kita menggunakan media itu saja, kita tidak menggantinya, sementara media itu tidak cocok untuk kelas itu, tapi kita tetap acuh dengan hal-hal tersebut. Itu sama sekali tidak boleh. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.